Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi hari ini bersama Pak Frem. Apa kabar semuanya anak-anak? Apakah kalian sehat-sehat di rumah? Puji Tuhan, Pak Frem di sini sehat-sehat aja. Baik, kalau begitu anak-anak, mari kita perhatikan bersama-sama di layar. Dan di layar sudah terpapar materi kita adalah materi renang, yang dimana pada materi ini kita akan mempelajari tentang gerak dasar renang gaya dada. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita akan terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita harus terlebih dahulu untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak, kita perhatikan bersama-sama di layar. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Yang kedua, mendeskripsikan gerak meluncur, gerakan kaki, dan gerakan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada. Yang ketiga, mendeskripsikan teknik pengambilan napas dalam renang gaya dada. Yang keempat, mempraktikkan gerak renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Yang kelima, mempraktikkan gerakan meluncur, gerakan kaki, dan gerakan lengan sebagai gerak dasar renang gaya dada. Serta yang keenam, melakukan teknik pengambilan napas dalam renang gaya dada. Baik anak-anak, kita akan perhatikan bersama-sama untuk kata-kata kunci yang ada di dalam pembelajaran kita pada bab ini. Untuk kata-kata kunci yang akan kita pelajari pada bab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bernapas. Yang kedua, gerakan lengan. Yang ketiga, meluncur. Yang keempat, gaya dada. Yang kelima, gerakan tungkai. Dan yang keenam adalah renang. Oke anak-anak, kita perhatikan bersama-sama di layar. Renang adalah salah satu olahraga air. Olahraga renang sangat bermanfaat bagi kesehatan, yaitu dapat membuat persendian kita lentur. Selain itu, renang juga melatih pernapasan. Saat melakukan latihan renang, keselamatan dan kebersihan merupakan hal yang paling penting. Berkaitan dengan itu, kalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum melakukan latihan renang. Yang kedua, latihan dilakukan di kolam renang yang dangkal. Yang ketiga, lakukan latihan bersama guru kalian atau pembimbing kalian. Yang keempat, ikuti arahan guru atau pembimbing, jangan bermain sendiri. Dan yang kelima, jagalah kebersihan saat berenang. Baik anak-anak, pada bab ini kalian akan mempelajari tentang renang gaya dada. Apakah kalian sudah menguasainya? Latihan dasar dalam renang gaya dada adalah melakukan gerakan meluncur. Setelah itu kalian perlu mempelajari bagaimana gerakan tangan dan gerakan tungkai atau gerakan kaki dalam renang gaya dada, serta bagaimana cara pengambilan napas dalam renang gaya dada. Setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian diharapkan dapat melakukan gerak dasar meluncur. Kalian bisa dapat melakukan renang gaya dada. Kalian bisa melakukan cara pengambilan napas dalam renang gaya dada, serta menjaga kebersihan dalam renang. Baik anak-anak, kita masuk di A, yaitu kita akan mempelajari meluncur, menggerakkan tungkai dan lengan pada renang gaya dada.
Baik anak-anak, gaya dada sering disebut juga dengan gaya katak karena gerakannya seperti katak berenang. Renang gaya dada adalah salah satu gaya renang yang paling mudah untuk dipelajari. Jadi latihan yang harus dikuasai dalam renang gaya dada adalah gerakan kaki dan gerakan lengan. Gerakan kaki dan lengan pada renang gaya dada bergerak buka dan tutup secara bergantian. Baik anak-anak, kita akan masuk yang pertama, yaitu latihan gerakan meluncur. Jadi latihan ini anak-anak merupakan latihan mendorong dan menjaga keseimbangan di dalam air. Untuk cara melakukan gerakan meluncur, yang pertama kita akan melakukan sikap awal dengan posisi berdiri di dinding kolam dengan ketinggian air setinggi dada. Yang kedua, salah satu kaki kita ditekuk dengan bertumpuan pada dinding kolam. Kedua lengan diangkat ke atas, kemudian diluruskan ke depan. Setelah itu masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Lakukan gerakan meluncur dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar. Ayo anak-anak, kita perhatikan bersama-sama gambar teknik meluncur berikut ini dan penjelasan gerakan meluncur yang akan Pak Friend jelaskan berikut. Gerak meluncur ini dimulai dengan posisi berdiri di kolam dengan ketinggian air setinggi dada, ya. Artinya kolam yang dangkal, jangan mencari kolam yang dalam, ya. Yang berikut, salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Lihat contoh di sini, ya. Kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan seperti ini. Masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah atau tolakan ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna. Nah, seperti ini ya tolakan. Bersiap menolak ini. Lakukan gerakan meluncur sambil menolak kakinya tadi dengan posisi tangan dan kaki lurus sejajar seperti ini anak-anak. Nah, nanti akan meluncur. Paham ya anak-anak sampai di sini tentang gerak meluncur? Pak Guru ulangi lagi. Dimulai dengan bersiap berdiri di pinggir kolam, salah satu kaki ditekuk dengan telapak kaki bertumpu pada dinding kolam. Kedua tangan diluruskan ke depan, kemudian masuk ke air, ya, tubuh dan tangan lurus sejajar dengan permukaan air, kepala masuk atau rapat dengan lengan seperti ini, lalu tolakkan kaki ke depan sehingga anak-anak meluruskan badannya, kemudian akan meluncur. Demikian anak-anak untuk materi kita tentang gerak meluncur di air atau di kolam. Yang kedua, latihan menggerakkan tungkai gaya dada. Baik anak-anak, setelah berlatih meluncur, latihan berikutnya kita akan latihan menggerakkan tungkai atau menggerakkan kaki dalam renang gaya dada. Kita perhatikan bersama-sama untuk cara melakukannya. Yang pertama, kedua tangan memegang pinggir kolam renang, kepala di atas permukaan air. Luruskan kedua kaki ke belakang, tarik kaki dengan cara lutut ditekuk sampai tumit dekat dengan pinggul. Selama ditarik, telapak kaki tetap menghadap ke atas, tendangan kedua kaki ke arah luar, kemudian rapatkan kembali. Baik anak-anak, kita perhatikan gambar dan video gerakan tungkai atau gerakan kaki berikut.
Baik anak-anak, kita masuk ke gerakan yang ketiga, yaitu latihan menggerakkan lengan gaya dada. Gerakan lengan gaya dada tentu berbeda dengan gaya bebas atau gaya lainnya. Latihan gerakan lengan gaya dada dilakukan dengan posisi badan telungkup. Untuk cara melakukannya, kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, tangan lurus ke depan dan lengan ditarik ke samping bawah dengan siku lurus. Yang kedua, kedua siku dibengkokkan membentuk sudut 45 derajat dan lengan melakukan mendayung. Yang ketiga, kemudian kedua tangan ditarik ke atas dagu dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan ibu jari dirapat. Yang keempat, lengan kembali ke sikap semula dan lakukan gerakan berulang-ulang. Ayo anak-anak, mari kita perhatikan bersama-sama gambar dan video gerakan lengan gaya dada berikut. Kita akan melakukan gerakan lengan, dimana di sini kedua tangan akan melakukan push depan seperti ini. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama seperti ini. Posisinya ke depan ya, kedua tangannya rapat. Jadi hitungan 1 tangannya rapat. 1, 2, buka seperti ini. Ketiga, buka kiri kanan. Dari keempat tangan samping. Yang kelima dari ke bawah. Yang keenam tangan di bawah. Yang ketujuh lurus ke depan. Dari keempat tangan ke semua seperti ini. Oke, itu adalah gerakannya. Nanti kita akan menang. Bagaimana cara gerakan lengan tersebut? Dimulai dengan meluruskan kedua tangan dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari-jari merapat. Kemudian buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Bisa anak-anak sampai sini? Nah, yang berikut, tekuk siku dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat, sambil mendorong air. Nah, yang berikut, ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Bisa anak-anak lihat? Kemudian tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan berhadapan ke dalam. Kemudian, julurkan kembali tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula tadi. Nah, bisa anak-anak lihat gambarannya di sini yang Pak Guru lingkari ya. Jadi lurus, kemudian tarik, luruskan kembali. Begitu ya anak-anak. Anak-anak juga bisa melihat sikut atau siku yang dibuka selebar bahu atau setengah lingkaran. Kemudian perhatikan gerakan mendorong airnya juga ya. Sudah ada bayangan ya anak-anak untuk gerakan lengan? Baik, kita masuk yang berikutnya, yaitu B, cara bernapas renang gaya dada. Pengambilan napas pada renang gaya dada dilakukan pada saat mengangkat kepala di permukaan air. Untuk cara melakukannya, kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, pada saat menarik kedua tangan, angkat kepala sampai mulut berada di permukaan air. Yang kedua, ambil napas sebanyak mungkin melalui mulut. Yang ketiga, pada saat merapatkan kedua tangan, pengambilan napas sudah selesai dan kembali
kepala masuk ke air. Buang napas lewat mulut dan hidung di dalam air. Ayo anak-anak, kita perhatikan gambar dan gerakan pengambilan nafas dalam renang gaya dada berikut ini. Dimana tekniknya, pertama kita pusing muncul begini. Ketika kepalanya seperti muncul begini, kepalanya otomatis ke dalam air. Kalian akan mampu menembus nafas. Ketika posisi kepala kalian di atas, posisinya gerakan seperti ini, perhatikan. Pada saat seperti ini, kalian akan melakukan pengambilan nafas. Dan ketika kepala posisi kalian seperti ini, kalian akan melakukan penghembusan nafas. Dimaafkan lagi. Ketika pada saat kalian mengambil nafas, di mana posisi kepala kalian posisi di atas, kalian akan melakukan pengambil nafas dan posisi kepalanya ke bawah, kalian akan melakukan penghembusan nafas. Perhatikan gerakannya seperti ini. Pada saat kepalanya di atas seperti ini, kalian akan melakukan pengambil nafas. Ketika kepalanya menembus ke bawah, di dalam air kalian akan menembuskan nafas. Yang berikut anak-anak adalah pengambilan nafas anak-anak. Nah, untuk pengambilan nafas bisa anak-anak lihat di sini yang Pak Guru lingkari. Ambil nafas dengan mulut dan masukkan muka kembali ke air. Ya, anak-anak fokus pada lingkaran merah di sini ya. Lalu pandangan mengarah ke dasar kolam anak-anak. Buang napas melalui hidung sedikit demi sedikit dari mulut. Kemudian angkat kepala hingga ke permukaan air. Ambil kembali napas melalui mulut. Kemudian masukkan kepala ke air kembali. Nah, udara dikeluarkan saat berada di dalam air anak-anak. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang agar anak-anak bisa merasakan dan benar-benar mengerti sehingga anak-anak nanti akan lebih mudah dalam belajar renang gaya dada. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu C. Latihan kombinasi gerakan lengan dan tungkai serta mengambil napas. Baik anak-anak, latihan gerakan lengan, tungkai, dan cara mengambil napas dalam renang gaya dada kita bisa lihat di layar. Di situ sudah ada cara untuk melakukan kombinasi gerak lengan dan tungkai serta pengambilan napas dalam renang gaya dada. Yang pertama, kaki lurus ke belakang, lengan lurus ke depan dengan telapak tangan miring keluar. Lakukan latihan gerakan kaki satu rangkaian atau tarik, tendang, dan rapat. Pada saat kaki rapat, dayungkan tangan ke belakang bawah. Saat menarik kedua tangan, ambil napas. Pada saat kaki ditarik, rapatkan kedua tangan di bawah dada. Pada saat kedua kaki menendang, dorong kedua lengan ke depan seperti sikap semula. Ayo anak-anak, mari kita bersama-sama menyimak gambar dan gerakan latihan kombinasi gerak lengan, tungkai, dan pengambilan napas pada renang gaya dada berikut. Kombinasi, dimana orang akan menghadapi tiga gerakan tadi, gerakan muncul, gerakan tungkai, gerakan lengan, dan pengambilan napas. Dimana di sini, saat pengambilan napas, posisinya kepala berada di atas permukaan air, dan pada saat membuang napasnya, ketiga posisi kepalanya di bawah air. Dimana di bawah situ, di sini Pak yang akan melakukan kombinasi gerakannya. Oke, kita akan melakukan kombinasi dari ketiga gerakan tadi. Yang pertama gerakan muncul, gerakan tungkai kaki, gerakan lengan. Dan yang keempat kita akan melakukan sekalian dengan teknik pengambil napas. Dimana di sini perhatikan gerakannya. Yang pertama kita akan posisi muncul seperti ini. Kedua kita akan melakukan teknik kaki, perhatikan. Dan yang keempat teknik lengan. Dan kita akan kembali lagi teknik kaki. Dimana di sini pada saat kepalanya posisi di atas air, kalian akan melakukan pengambilan napas. Dimana seperti ini, ketika
Ketika tangan lurus ke depan, otomatis kita kepalanya posisi berada dalam air. Pada saat seperti ini kalian akan melakukan pengambilan napas. Dan ketika ke bawah, posisi kalian seperti ini, kalian akan melakukan pembukaan napas. Kombinasi gerakan renang gaya dada ini dimulai dengan kombinasi gerakan meluncur, tentu dengan gerakan kaki. Gerakan kaki ke atas dan bawah secara berirama, ya. Meluncur. Berikutnya, setelah gerakan meluncur melambat, gerakan lengan dengan membuka tangan keluar, posisi ibu jari di bawah, terapkan gerakan lengan dan kaki. Bisa anak-anak lihat di sini, ya. Dorong air menggunakan kedua tangan dengan kuat. Angkat kepala ke permukaan air. Ya, angkat kepala dan ambil napas melalui mulut ketika diangkat. Nah, di sini ambil napas, masuk lagi. Kemudian tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang ke samping, kemudian diluruskan ke belakang. Lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat anak-anak. Bisa dilihat ya anak-anak di sini. Kemudian masukkan kembali kepala ke air, kombinasikan gerakan kaki dan lengan dengan menepuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan menghadap ke dalam. Lalu kombinasikan gerakan kaki dan lengan, rapatkan kedua pangkal paha dan luruskan seperti ini, ya. Lurus kaki, ya. Kemudian dorong tangan ke depan, posisi telapak tangan berhadapan anak-anak. Dan yang terakhir, luruskan tungkai dan lengan seperti gerakan meluncur. Nah, secara umum bisa anak-anak lihat pada video di sini, ya. Jadi, ketika kaki menendang ke belakang atau melakukan gerakan putaran kaki hingga lurus, ya, tangan juga diimbangi dengan meluruskan ke depan, ya, lurus. Nah, jadi ada saat di mana anak-anak berada pada posisi seperti meluncur, ya. Lihat di sini, lurus. Nah, ini meluncur, kembali tangan, kaki tendang, tangan lurus, tarik, kaki tendang, tangan lurus, ya. Ya, kuncinya kurang lebih di situ anak-anak. Ketika anak-anak melakukan tarikan tangan, setelah selesai lalu lakukan gerakan kaki, diikuti dengan meluruskan tangannya. Demikian anak-anak tentang kombinasi gerakan renang gaya dada. Mudah-mudahan anak-anak ada gambaran sehingga nanti anak-anak ketika menuju ke kolam lebih mudah dan lebih cepat dalam memahami apa yang Pak Guru atau Ibu Guru sampaikan. Baik anak-anak, kita masuk di D, menjaga kebersihan saat renang. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan saat renang adalah menjaga kebersihan. Kebersihan di kolam renang akan memberikan kenyamanan dan juga keselamatan. Berikut ini hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk menjaga kebersihan saat renang. Yang pertama, tidak makan di dalam kolam. Dan yang kedua, tidak buang air kecil dalam kolam. Yang ketiga, tidak meludahi dalam kolam. Yang keempat, membuang sampah atau bungkus makanan di tempat sampah. Baik anak-anak, itu tadi materi yang kita sudah bahaskan bersama-sama, yaitu renang gaya dada, di mana Pak Frem sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Di sini Pak Frem sudah siapkan rangkuman yang anak-anak bisa pelajari, dan soal-soal anak-anak bisa mengerjakan di rumah untuk latihan soalnya. Untuk itu semoga video materi renang gerak dasar gaya dada bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar semuanya, selamat sehat.